Halo, selamat malam Breeders dan Insan Brilliant semua. Selamat bergabung di live kita pada malam hari ini. Semoga yang masih di jalan tetap nonton ya, tetap bisa share. Topik kita yang akan kita bahas malam ini sangat penting nih untuk anak-anak generasi milenial dan juga Gen Z. Oke, saya Fitria Miliana selaku brand komunikasi BRI Dana Reksa Sekuritas yang akan menemani live kita pada malam hari ini. Nah, malam hari ini juga kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama untuk generasi milenial dan juga Gen Z nih, tentang pengelolaan keuangan. Kita juga akan menjelajahi cara-cara yang bijak dan mengatur keuangan di tengah tantangan market saat ini ya tentunya. Nah, pengelolaan keuangan ini adalah sesuatu yang kita butuhkan nih teman-teman, terutama untuk generasi Gen Z, kayak generasi saya nih yang belum melek tentang investasi, tentang cara memanage keuangan untuk masa depan. Nah, nanti akan kita bahas dengan siapa? Tentunya dengan seorang financial expert dan juga investment content creator tentunya, yang anak-anak Gen Z dan milenial pasti udah tahu siapa. Nah, ini nanti kita akan bergabung. Yang akan bergabung dengan kita itu adalah Kak Olivia Lewis, nanti akan menemani live saya pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai juga, teman-teman yang ingin bertanya dan sudah menyiapkan pertanyaannya nih, langsung aja nanti tulis di kolom komentar atau di kolom Q&A untuk mendapatkan hadiah saldo Brizi sebesar 500k untuk 5 orang penanya terbaik ya. Oke, jangan berlama-lama lagi nih, kayaknya udah ada requestan dari Kak Olivia ya. Kita terima dulu requestan dari Kak Olivia. Oke. Halo. Halo Kak Oliv. Gimana kabarnya Kak? Baik, sehat. Semoga portofolio kita sehat-sehat juga ya. Di tengah kondisi IHSG hari ini merah nih Kak Oliv. Ya. Benar banget. Iya, kita udah merah nih, biar membara lah kita pada Makanya malam hari ini. udah merah ya Fitri ya. Oke Kak Oliv, boleh disapa dulu nih untuk penonton kita di BRI Dana Reksa Sekuritas Breeders. Panggilannya apa nih? Panggilan saya nih. Breeders, selamat malam. Aku Olivia Lewis. Betul banget. Nah, teman-teman jangan lewatkan kesempatan live kita pada malam hari ini karena ada hadiah sebesar 500k saldo Brizi untuk 5 penanya terbaik. Nanti akan kita bahas bareng-bareng bersama Kak Oliv ya untuk membahas tentang pengelolaan keuangan yang bijak. Oke. Kak Oliv, gimana nih kabarnya? Baik ya? Oke, sebelum kita mulai kayaknya aku mau nanya juga nih tentang Baik dong. Sebelum masuk ke dunia financial expert atau investment content creator yang sekarang dijelajahi oleh Gen Z nih banyaknya kan. Gimana nih Kak Olive awalnya itu mulainya dari financial expert menjadi investment content creator. Jadi kan itu merangkap ya Kak Olive. Boleh diceritakan sedikit lah. Iya. Hmm. Sebenarnya justru kalau awal itu content creator dulu dari tahun 2020. Kan sebelumnya aku ibu rumah tangga. Jadi aku juga baru belajar terkait financial dan investasi itu baru 2018. Gitu. Pas hamil anak kedua. Nah, sebelumnya aku ibu rumah tangga, terus 2020 aku jadi content creator, 2022 aku diundang jadi narasumber di salah satu acaranya CNBC. Nah, ternyata pas di sana, direktur-direkturnya tuh lihat, jadi kayak dia bilang, oh kayaknya Olive nih CNBC banget, gitu. Berarti dari investor dulu, content creator dulu ya, Olive ya? Oh, investor. Baru merangkak ke corporate. Oke. Berarti untuk menjadi tradernya itu berarti dari 2018 kali. Iya. Sejujurnya, iya.
Tapi sebenarnya awal-awal tuh aku lebih ngomongnya investasi ya. Tapi walaupun habis itu aku jual beli juga. Jadi Yes, sebenarnya benar. jatuhnya lebih ke trader. Biasa kan kalau awal-awal ya masih kayak gitu gatel kan tangannya. Cuan dikit pengennya jual. Padahal baca buku, belajar, tujuannya jangka panjang. Tapi cuan dikit langsung dijual gitu. Tapi kalau belakangan, mostly porto aku itu lebih banyaknya investasi. Aku kalau ada trading, tapi jarang. Biasanya aku yang benar-benar high conviction, baru mau trading, dan biasanya nominalnya beda. Jadi contoh kalau untuk investasi aku beri nominal besar, untuk trading biasanya nggak sebesar investasi. Kenapa? Karena secara psikologi aku merasa aku belum bisa menghadapi Keren banget, menarik lah misalnya cut loss untuk yang terlalu gede kalau misalnya orang-orang trading. muda lah ya untuk berinvestasi nih sekarang. Karena banyak banget Olive yang belum melek investasi, dan banyak banget anak-anak zaman sekarang tuh yang masih belum bisa menabung dalam pengelolaan keuangan, masih banyak yang spend money-nya di toko oren, toko ijo gitu kan. Jadi pas banget ini. Iya, toko hitam gitu kan. Jadi banyak banget Toko yang masih hitam. belum tahu nih apa sih bedanya tabungan dan juga investasi. Bagaimana sih pengelolaan keuangan yang baik gitu kan. Padahal itu penting banget untuk memanage keuangan di masa depan secara dini gitu. Nah, untuk yang pertama kayaknya boleh banget nih ke Olive, gimana caranya pengelolaan keuangan yang penting banget bagi anak-anak Gen Z sekarang ini? Oke. Jadi kalau menurutku kenapa pengelolaan keuangan itu penting ya? Jadi sebelum kita masuk caranya gimana, kita harus pahami dulu mengelola uang itu penting. Kenapa penting? Alasannya sesimpel karena Yes. sandang, pangan, apalagi papan udah makin mahal. Jadi kalau misalnya kita nggak kelola uangnya, sedari kita muda, dikhawatirkan nanti kita tidak bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan kita, seperti misalnya mau beli rumah, atau juga investasi dana pendidikan anak, atau bahkan bisa-bisa nggak punya dana pensiun, akhirnya jadiin anak kita tuh sandwich generation gitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan dalam melakukan pengelolaan keuangan? Paling pertama itu adalah mindset-nya dulu. Mindset-nya adalah harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Jangan keinginan yang dibutuh-butuhin ya. Lalu yang kedua, jangan lupa bikin anggaran keuangan. Jadi anggaran keuangan ini seperti mencatat dari mana aja sih sumber pendapatan kamu dan berapa sih besaran nominalnya, serta mencatat juga nih rencana pengeluaran kamu di bulan depan atau bulan-bulan berikutnya itu seperti apa. Biasanya kalau rencana pengeluaran itu kan gampang ya, cuma dibagi sama 3 pos aja umumnya. Pertama, pengeluaran untuk kebutuhan pokok, lalu pos untuk keinginan, lalu pos untuk masa depan. Pos masa depan tuh kayak apa sih? Investasi, dana darurat, dan juga proteksi. Kalau proteksi dirasa BPJS aja udah cukup, nggak apa-apa juga gitu. Nah, untuk nentuin berapa persen untuk kebutuhan pokok, berapa persen untuk ingin, berapa persen untuk masa depannya, gimana Kak Olive? Nah, ini caranya ada macam-macam metode anggarannya. Paling umumnya biasanya 50, 30, 20. Jadi 50% kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, 20% untuk masa depan. Nah, kalau aku, tapi nih ya, dulu pas aku baru belajar keuangan, itu aku menerapkan Bisa yang namanya dijelaskan metode nih Kak Olive, envelope. Ini apa itu kayaknya cocok envelope? deh buat para ibu-ibu rumah tangga nih. Oke. Jadi metode envelope, teman-teman tahu amplop kan? Amplop ini, jadi kita beli gitu ya yang banyak terus kita namain. Nah dulu waktu aku belum punya penghasilan, jadi kan uang bulanannya dikasih suami setiap bulan. Biasanya aku tarik tiap bulan kecuali buat bayar sekolah anak, karena kalau bayar sekolah anak kan harus transfer ya. Aku tarik semuanya, jadi aku pisah-pisahin duitnya. Aku taruh di amplop yang khusus untuk belanja ke pasar, aku taruh di amplop yang khusus beli aqua galon, khusus bayar listrik dan lain-lain. Dan ternyata beberapa bulan aku menerapkan hal itu malah jadi banyak yang tersisa loh setiap bulannya. Iya, jadi kan kita jadi sadar kan ngeluarin duitnya. Nah kalau sekarang yang aku terapin itu metode anggaran yang seperti apa? Kalau yang sekarang itu aku lebih suka paying yourself first. Maksudnya gimana sih? Ketika kita mendapatkan pendapatan, yang pertama langsung masukin RDN. Sisanya baru tuh dipakai untuk kebutuhan sama keinginan. Tapi memang kalau metode paying yourself first ini kan memang harus punya pendapatan yang di atas rata-rata, ya kan? Atau biasanya yang bisa melakukan tuh yang double income gitu. Misalnya suami dan istri bekerja, seperti itu. Terus selanjutnya adalah jangan lupa catat pengeluarannya nih. Kalau udah bikin anggaran, nah di bulannya pas prakteknya pengeluarannya dicatat. Kenapa? Untuk tahu kira-kira
pengeluaran kita ini tepat sasaran nggak? Sesuai nggak sama anggaran yang udah kita buat di awal bulan? Gitu. Kalau misalnya ada Kayaknya hutang, itu deh jangan lupa ya, masalah anak-anak Gen Z saat dilunasin. ini, Kak Olive. Itu Yang jadi susah untuk mengalokasikan dana-dananya nih. Misal udah bekerja, cuman kayak gajinya cuman lewat doang, kayak assalamualaikum doang nih gajinya. Tahu-tanya bayar cicilan ini, pay letter, iya. ini, itu. Nah, itu yang susah kali ya. Jadi mungkin mereka juga bingung antara perbedaan tabungan dan juga investasi yang kata Kak Olive bilang dialokasikan ke RDN. Nah, mungkin masih banyak banget yang nggak tahu nih apa Iya. tuh Kak Olive bedanya tabungan dan juga investasi gitu. Oke. Hmm, Kalau yang namanya betul. investasi, pasti kan kita tujuannya mau dapetin imbal hasil kan, gitu. Nggak mungkin kita nggak mau dapetin apa-apa gitu. Jadi kalau yang namanya investasi adalah ketika kita taruh uang, kita pasti mengharapkan yang namanya imbal hasil. Artinya kita butuh instrumen yang bisa menumbuhkan uang kita, gitu. Nah, investasi juga identik sama mencapai tujuan keuangan yang biasanya tujuan keuangannya ini untuk jangka panjang atau di atas 1 tahun. Tabungan itu lebih untuk jangka pendek. Biasanya kita tidak terlalu memikirkan yang namanya imbal hasil, karena biasanya kita taruh di rekening ya, paling Betul. 0,25%, kepotong admin juga udah habis tuh bunganya gitu kan. Nah, kalau tabungan ini juga tujuannya biasanya untuk jangka pendek, baik keinginan dan juga dana darurat. Gitu. Nah, kalau tabungan kita harus taruh di tempat yang benar-benar liquid dan aman. Aman itu berarti minim fluktuasi ya. Jadi jangan taruh dana darurat atau tabungan kalian nih. Kalian mau pergi liburan 3 bulan lagi, kamu taruhnya di saham. Tiba-tiba marketnya koreksi kayak sekarang. Nanti jadi liburan gitu ya kan. Jadi harus di tempat yang liquid dan rendah resiko. Liquid ini Itu supaya kalau kita perbedaannya. butuh, Nih teman-teman, menarik banget bukan? Nah, buat yang masih bingung nih, buat investasi di mana sekarang Bright itu udah mengeluarkan mode aplikasi Bright Easy nih, aplikasi yang udah bisa kalian pakai secara langsung untuk membeli 3 instrumen sekaligus. Jadi untuk yang penasaran langsung aja download Bright Easy, Bright, dan langsung aktifkan mode Bright yang anak milenial gampang banget kayak belanja di online. Jadi kalian nggak usah nih sisihkan tabungannya ke toko oren, toko ijo, mending langsung ke investasi aja nih ya. Gitu, kayak yang Kak Olive bilang gitu kan. Oke, Kak Olive, kayaknya kalau kita bahas cara praktis untuk mengelola keuangan pribadi kayak banyak banget nih yang bilang ngomong tadi gimana nih Kak Olive cara mengalokasikan dana, perbedaannya antara perencanaan keuangan yang baik dan tidak baik gitu kan, banyak juga yang FOMO gitu, ikut-ikutan doang, tidak konsisten dengan diri, itu masih banyak banget yang bingung tuh gimana tuh Kak Olive. Menurutku teman-teman bisa identifikasi gitu ya kalau masih bingung nih kira-kira pengeluaran ini tuh saya benar-benar butuhnya atau enggak sih. Identifikasi aja, coba dibagi menjadi 4. Pengeluaran tuh ada 4 macam. Yang pertama, pengeluaran yang rutin dan penting. Ya kan, rutin dan penting itu kayak apa sih? Makan, transportasi. Tapi makan tuh bukan setiap hari makan di restoran ya teman-teman. Makan tuh bener-bener yang kayak, oh mungkin kamu bisa masak. Atau kalaupun kamu harus beli di luar, bukan berarti yang di tempat harus yang fancy gitu. Jadi ini adalah pengeluaran yang penting dan rutin. Bayar listrik, beli tiket kereta gitu ya. Yang kedua, penting tapi tidak rutin. Kayak apa? Bayar pajak setiap tahun, misalnya teman-teman ada rumah, servis mobil, servis kendaraan, itu penting tapi tidak rutin. Pengeluaran yang ketiga adalah kurang penting tapi rutin. Kurang penting tapi rutin ini kayak kopi, ngevape, jajan apa namanya boba di luar setiap hari, kopi, ya kan. Terus pengeluaran yang keempat udah kurang penting tapi jarang. Kayak apa contohnya? Liburan, pergi konser, traktir teman nih, kalau ulang tahun bawaannya pengen traktir terus apa-apa misalnya maunya sewa fotografer, main arisan. Ini kan sebenarnya kurang penting juga. Dari sini diidentifikasi, dilihat lagi kalau misalnya pengeluaran yang kurang pentingnya itu kegedean, coba deh dipangkas. Itu nih teman-teman, gitu. jadi jangan spend money yang berlebihan ya, jangan ikut-ikutan temen nih, ikut gaya-gaya teman yang pengen ke mall segala macam, ngikut-ngikut Gen Z. Nah, nggak usah dulu. Jadi kalian perencanaan masa depan sedini mungkin nih, biar investasinya juga berkembang, jadi nggak terlilit pinjol ya, Olive. Sekarang banyak banget tuh itu untuk anak-anak generasi milenial yang aduh udah nggak mau investasi lah, malah mereka lebih enak buat ngasih bunga ke
toko sebelah gitu, bukan merencanakan investasi. Oke, Kak Olive, Iya. kalau kita ngomongin pengelolaan keuangan untuk generasi milenial, pasti banyak banget yang nggak tahu apa sih produk yang bagus untuk investasi, apa sih reksadana, apa sih obligasi, apa sih investasi, banyak banget yang nggak Hmm. tahu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Kak Olive lebih proper Hmm. kemana nih untuk anak-anak milenial dan juga Gen Z ini? Iya, betul. Oke, jadi kalau dijelasin satu-satu mungkin akan panjang. Cuma kalau kita ngomonginnya Gen Z sama milenial, Betul. ini kan waktu investasinya kan masih panjang ya. Ibaratnya misalnya teman-teman sekarang usianya 25 tahun atau 30 tahun, sampai ke usia pensiun masih punya waktu yang lebih panjang. Nah, kalau waktunya lebih panjang, menurutku aset yang lebih beresiko itu lebih menarik. Karena biasanya return yang dalam jangka panjang, kalau kita benar ya jalanin investasinya, nggak spekulasi, Oke. returnnya akan lebih Iya, baik. oke. Contohnya kayak apa? Kalau aku pribadi sih suka di saham ya, kan aku masih milenial juga, gitu. Kalau aku suka di saham. Memang dulu awal-awal 100% uang aku tuh aku taruhnya di saham, uang investasi ya maksudnya. Tapi memang belakangan aku diversifikasi ke uh, yang lain nih, kayak diversifikasinya itu bisnis gitu. Tapi kan sebenarnya bisnis itu ya kita investasi juga, cuma ada di yang beneran bisnis real, ada di market saham juga gitu. Tapi kalau teman-teman gini, kalau teman-teman masih muda tapi nggak suka volatilitas, ya nggak apa-apa juga kok untuk misalnya berinvestasi di reksadana. Reksadana kan ada macam-macam ya, Kayaknya ada RDPP. nggak dulu Kalau ya. RDPU sih menurutku kalau untuk generasi milenial kurang gong gitu loh. Iya, iya, RDPT tuh udah cukup oke lah. Maksudnya dia berfluktuasi, tapi fluktuasinya tidak setinggi reksadana saham atau saham, tapi punya returnnya juga cukup bagus. Kalau teman-teman belum bisa stock picking, tapi aku pengen returnnya cukup bagus, ya bisa reksadana saham gitu. Ibaratnya reksadana saham itu kan kamu Betul. beli produk reksadana yang di dalamnya udah ada berbagai macam saham. Ini biasanya cocok untuk mereka-mereka yang modalnya itu terbatas, ya kan? Misalnya mereka pengen punya saham BNI, BCA, BRI, Bank Mandiri, tapi modalnya terbatas, Kak. Aku tiap bulan cuma bisa Oke. kucing 500.000. Gimana caranya aku bisa punya 4 saham itu? Beli reksadananya yang ada 4 emiten itu gitu. Tapi kalau teman-teman Oke, uangnya agak tapi dengan berlebih, lebih baik resiko yang langsung sudah beli saham. ditentukan ya teman-teman kalau beli saham nih. Cuman kalian yang mau minim resiko ya Betul, pas banget di reksadana karena di betul. saham kalian harus analisa yang lebih baik lagi. Jadi jangan ikut-ikutan FOMO juga, takutnya kalian menyalahkan si analisanya nih kalau Betul. ikut-ikutan. Iya. Gitu. Oke, kayaknya banyak banget nih Iya, Kak Olive yang benar. bertanya, apa kita sambil baca-baca komentar aja ya? Boleh banget nih teman-teman. Ini ada yang bertanya, Boleh dong. dari Maul. Banyak banget Kak Olive, udah 70 Banyak question ya nih. nanya dari tadi. Oke, ini ada dari Maulsya. Bentar. Kak Olive, apa sih perbedaan yang konkret dari investasi dan asuransi? Bagaimana mengatur keuangan yang baik di saat usia Gen Z ini sehingga bisa menikmati masa muda dengan up to date, tapi juga tidak lupa berinvestasi sejak muda, agar masa depan bisa terjamin secara finansial. Mohon tips dan triknya, Kak Olive. Menarik banget pertanyaannya panjang. Oke, ini yang pertama ya, aku garis bawahi. Yang namanya asuransi itu bukan investasi ya teman-teman. Mau dikatakan itu produk tiding gitu ya, atau unit link yang ada embel-embel investasinya. Karena apa? Pertama, asuransi itu banyak sekali biaya. Memang dia yang cost untuk investasinya itu kan lebih mirip sama reksadana ya. Tapi karena banyak biaya, jadinya returnnya kurang maksimal. Jadi lebih baik kalau teman-teman mau investasi, sebaiknya di instrumen investasi murni kayak reksadana atau misalnya kalau sahamnya itu sendiri gitu. Nah kalau asuransi itu lebih cocok untuk proteksi. Proteksi itu contohnya seperti apa sih? Misalnya aku sama suami gitu. Suami kita nyiapin dari pendidikan anak nih untuk anak kuliah. Tapi kan anak kuliah masih 10-15 tahun lagi. Kita sisihin misalnya dengan berinvestasi saham dan juga reksadana. Tapi sampai 15 tahun ini kita nggak tahu apakah suami aku yang pencari nafkah ini masih tetap hidup, ya kan? Kalau misalnya si suami meninggal duluan, terkena resiko gitu sebelum anak-anak masuk kuliah dan sebelum uang kita terkumpul, berarti kan ada resiko keluarga tuh kehilangan income. Nah, fungsinya asuransi di sini adalah misalnya kita bikin asuransi jiwa. Jadi kalau suami tiba-tiba misalnya amit-amit ya, ada resiko kehidupan umur pendek, anak-anak bisa tetap kuliah dari uang UP yang keluar.
Seperti itu contohnya. Nah, tadi kalau misalnya pertanyaannya adalah gimana sih pengen kan tetap punya kualitas hidup di masa muda, tapi bisa tinggalnya kaya raya juga nih kalau hidup nyaman gitu. Betul. Ini tuh isu yang sering banget ditanyakan gitu ya. Masa nggak boleh nonton konser? Bukan nggak boleh loh, tapi dibatasi dan juga sesuai kemampuan. Makanya menurutku bikin anggaran keuangan itu penting. Kenapa? Karena supaya kita tahu mau masa tuanya kita tetap nyaman, masa mudanya kita juga bisa punya kualitas hidup yang lebih banyak untuk mendapatkan penghasilan. Ini aku yang putus-putus atau Fitri yang putus? Oke. Halo Kolip, sorry sinyalnya dari aku ya. Halo. Oke. Oke, nggak apa-apa. Oke, aku ulang ya. Jadi, kalau kalian mau masa mudanya punya kualitas yang bagus, masa tuanya juga nyaman, kalian harus bisa menukar sementara waktu ya, menukar waktu kalian untuk menghasilkan uang lebih banyak. Artinya apa? Cari aktif income sebanyak-banyaknya. Jangan gampang berpuas diri. Oh, sekarang nih di kantor belum naik-naik gaji, terus diem-diem aja. Harus punya strategi apa yang harus dilakuin. Perbaiki kinerja kamu. Atau kamu coba ngelamar di tempat lain supaya gajinya bisa meningkat gitu ya. Atau perbaiki kinerja biar bisa nego sama bos. Bos, saya kan kinerjanya udah bagus nih. Kenapa gaji saya nggak dinaikin? Atau cari side hustle di luar. Cuma itu caranya supaya kamu bisa punya hidup yang enak di masa muda dan nyaman di masa tua. Kalau gaji kalian aja terbatas, gimana bisa kamu mendapatkan itu? Yang ada, iya kamu bisa senang-senang nih di masa sekarang, tapi di masa tuanya benar banget itu kalau kadang banyak yang misal nih gajinya segini di halo halo Kak, aduh maaf banget sinyalnya. Halo. Oke, tadi batas mana ya? Oh, misal katakanlah UMR-nya 4,5 dan dia mau beli harga tas di 4 juta, itu kan sama aja memaksakan keinginan ya. Jadi kalian harus punya spend money yang cukup untuk membeli tas harga 4 juta. Jadi jangan harap untuk memaksakan gengsi kalian untuk sebuah flexing ya di masa sekarang gitu, karena banyak banget anak generasi Gen Z sekarang untuk memaksakan gengsinya gitu terlebih dahulu daripada memikirkan masa depan jangka panjang. Nah itu boleh banget teman-teman. Ya itu banyak banget nih, jadi jangan memaksakan ya teman-teman. Boleh kok, enggak, bukan Aku cerita aja. Sebenarnya ini Fit, bukannya kita nggak boleh ya beli tas atau nonton konser, tapi kita harus tahu kapan waktu yang pas. Tadi mungkin aku mau menambahkan sedikit karena aku lupa. Tadi kan aku udah bilang sementara kita tukar waktu untuk dapetin uang lebih, berarti active income. Tapi nanti ada waktunya kamu bisa punya passive income dari uang yang kamu kumpulin dengan kamu membeli aset atau berinvestasi. Jadi ibaratnya kalau kamu mau lifestyle-nya itu yang lavish gitu ya, yang gaya hidupnya tuh tinggi, upayakan untuk gaya hidup itu dibayarinnya sama hasil investasi kamu. Jadi ibaratnya di awal-awal daripada kamu mikirin untuk beli benda yang depresiasi, sebaiknya diinvestasiin atau kamu simpan untuk bikin bisnis. Nantinya kalau investasi atau bisnis yang ini sudah menghasilkan, betul maka banget, setuju banget kalau jadi bukan pelit sama diri sendiri ya, tapi lebih ke merencanakan masa depan.
Aduh, sorry banget kalau. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih dari Tria Nggak apa-apa, it's Zulkifli. okay. It's Ini okay. kalau bagaimana cara agar generasi milenial dapat mencapai bebas finansial melalui proteksi, investasi dan lain-lain di tengah badai inflasi sekarang ini nih, Kak Olive. Oke. Biasanya kan kalau inflasinya naik, biasanya ya, aku tapi nggak tahu nih kebijakan perusahaan seperti apa. Biasanya gajinya juga naik gitu. Jadi sebenarnya bisa nutupin. Tapi memang ada beberapa em, pengeluaran yang dia tuh atau beberapa part yang dia tuh naiknya tuh melebihi inflasi. Katakanlah sekarang inflasinya berapa? 4% gitu ya. Tapi si industri ini inflasinya tuh bisa lebih, bisa 10%. Misalnya uang sekolah anak tuh biasanya inflasinya bisa 10%. Kalau kayak gini kejadiannya gimana? Berarti kan ada pos yang harus dikurangin. Pos lain yang harus dikurangin. Kalau misalnya nggak ada pos yang bisa dikurangin, maka jalan keluarnya lagi-lagi adalah meningkatkan income untuk ngejar inflasinya tersebut gitu. Nah, kalau proteksi itu gunanya untuk apa? Untuk melindungi keuangan kamu sebenarnya. Kalau misalnya tiba-tiba kamu sakit, paling tidak kamu nggak perlu ngeluarin duit yang banyak gitu. Karena biaya rumah sakit itu mahal ya. Kemarin aku juga satu keluarga habis masuk rumah sakit, aku sama kedua anakku. Itu 60 juta keluarnya. Tapi kita nggak bayar karena kita ada asuransi. Memang betul, tapi kan asuransi kan juga bayar tiap bulannya. Memang betul kita tiap bulannya bayar, tapi bayarnya nggak lebih gede dibanding kayak Oke. Kayaknya udah bisa dimulai. Siap. Boleh Kak dilanjut kembali ya? Yes, atau udah kelar yang tadi ya? Oke. Pertanyaan yang tadi? Oke. Oke, sorry banget karena keputus. Kalau kita lanjut Sudah, tadi lagi udah aja ya. kelar. Ini ada untuk investor pemula dari Sheila Nggak Anissa apa-apa. nih. Kak, mau tanya dong, untuk Hmm. pemula hal apa aja yang perlu disiapkan oleh investor sebelum membeli saham di suatu perusahaan? Pemula banget nih. Mental dan duit sih. Mentalnya dulu disiapin. Ya, mental dan duit. Jadi gini, meskipun kalian ada uangnya gitu, uangnya misalnya berlebih, tapi menurut pendapatku, sebaiknya pemula startnya small dulu. Katakan kalian, meski kalian punya uang 100 juta sekalipun bisa beli satu saham, kalau kalian masih pemula, sebaiknya mulai dari yang kecil dulu. Atau bisa pakai strategi dollar cost averaging. Kenapa? Karena fluktuasi di market saham itu sangat-sangat volatil, termasuk di reksadana saham. Fluktuasinya itu tinggi. Jadi kalau misalnya kalian belum terbiasa dalam jangka pendek melihat harga saham atau portofolio kalian turun 5%, 10%, bahkan 15%, memang sebaiknya start kecil dulu uangnya. Jadi kalau udah start kecil, nanti dengan sendirinya kalian beradaptasi dulu sama marketnya, ngelihat, oh apakah saya cocok nggak sih sebenarnya berinvestasi di sini. Kalau sering deg-degan, nggak bisa bikin tidur nyenyak, nggak bisa kerja dengan enak, ya nggak apa-apa, cari instrumen yang lain aja yang menurut kalian lebih cocok sama risk profile kalian. Baik. Terus jangan lupa berarti analisa secara ya, mental analisa, dan baik fundamental dan juga analisa juga harus patut dipelajari ya teman-teman yang baru investor pemula. Nah, ini ada pertanyaan dari Hatsun Ichika. Bagaimana perencanaan keuangan bagi yang baru lulus nih, Kak Olive, baru mau kerja, jadi pendapatan nggak ada, gitu kan? Duit udah nggak ada nih, dikasih orang tua buat kuliah karena udah lulus. Gimana tuh, Kak Olive? Oh, kalau nggak ada duitnya gimana Bu aturnya? Jadi gini, yang paling penting adalah kalau teman-teman baru lulus, terus tadinya uangnya dikasih orang tua gitu, tapi sekarang udah nggak dikasih lagi, coba cek lagi dari tabungannya teman-teman, ada nggak selama yang dikasih orang tua ini ada yang tersisa nggak di rekening? Kalau ada, pakai uang tersebut untuk asas skill kalian. Misalnya kalian ambil kelas berbayar tuh apapun itu ya, nggak mesti kok kelas investasi, kelas misalnya digital marketing atau public speaking yang menurutku ini skill-skill yang sangat bagus.
dan juga pakai untuk beli buku. Jadi yang paling utama adalah tingkatin skill kalian dulu. Jadi investasinya ke diri sendiri dulu. Nggak usah investasi ke instrumen investasi yang ada di luaran. Dengan sendirinya kalau skill kamu sudah meningkat, kamu punya skill yang mungkin nggak dimiliki oleh rata-rata orang pada umumnya, bukan hanya dari kampus kamu, maka biasanya akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan atau bisa lebih mudah untuk mendapatkan Menarik. income. Nah, jangan lupa nih teman-teman didengarkan ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, Olive, sebelum kita closing, ada dari Dewadeo _50. Bagaimana tanggapan Kak Olive untuk generasi Gen Z apabila dia mencapai target nih, terus dia share ke sosial medianya? Apakah hal tersebut dengan flexing atau bagaimana nih tanggapannya? Kan banyak banget nih udah mencapai keinginan terus dia flexing di sosial media, itu gimana nih Kak Olive tanggapannya? Kalau menurutku sosial media itu tempat kita boleh nge-share apa aja ya. Jadi apakah mereka flexing atau tidak sebenarnya tergantung dari kacamata kita itu sendiri gitu. Kita mikirnya apa? Karena bisa aja memang karena orang tersebut senang aja gitu. Dia senang sama pencapaiannya dia, makanya dia share. Nggak ada maksud misalnya untuk flexing atau menyombongkan diri. Tapi yang ditangkap sama orang jadinya kesannya tuh kayak flexing ya, mungkin yang nangkep itu karena dianya juga belum tentu mampu gitu mencapai itu. Kalau aku rasa untuk orang-orang yang mereka memang nge-share pencapaian mereka, ditanggapinya positif saja. Ditanggapinya positif dalam artian adalah, oh kalau dia bisa gitu ya, misalnya mencapai hal tersebut, berarti saya juga harusnya bisa. Tapi bukan bisa karena ngerasa iri mau mencapai yang dia ya, tapi kita juga bisa nih memotivasi diri itu teman-teman. untuk Jadi kita juga nggak bisa ngontrol sosial media orang-orang mau upload apa aja ya, karena pencapaian orang juga beda-beda. Jadi itu merupakan kesenangan dari masing-masing yang punya sosial media. Itu tanggapannya. Oke, Kak Olive. Ya, boleh? Iya. Boleh. Oke, aku nambahin dikit ya. Aku rasa kalau misalnya kita udah terganggu banget sama postingan orang tersebut, di hide atau di mute ya. Karena kan kesehatan. Oke, thank you banget Kak Olive untuk pembahasan kita yang cukup menarik nih, pengelolaan keuangan generasi milenial. Dan masih banyak banget yang bertanya malah ya. Tapi waktu kita udah terbatas teman-teman, jadi yang masih mau bertanya nanti ke DM aja ya. Kita bahas bareng-bareng. Untuk itu thank you banget udah membahas secara bijak nih Kak Olive untuk teman-teman Breeders dan Instant Brilliant semua. Semoga live kita malam hari ini bisa menjadi motivasi ya buat anak-anak di luaran sana untuk bisa melek investasi kembali. Oke Kak Olive, thank you so much udah mau berkolaborasi dengan kita malam hari ini. Semoga bisa berkolaborasi lagi ya. Thank you banget Kak Olive. Sampai jumpa di event selanjutnya ya. Bye. Kesempatan.